Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam kuliah secara daring bagi mahasiswa semester 1 untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pagi saudara-saudara, pada pagi hari ini materi kuliah masih melanjutkan tentang worksheet, yaitu kerja dengan program Excel, yaitu bagaimana cara memproteksi worksheet. Proteksi worksheet ini dilakukan untuk mencegah perubahan data yang tidak kehendaki yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan perubahan data. Langkah-langkah proteksi adalah sebagai berikut, yaitu klik kanan worksheet yang akan diproteksi, lalu pilih klik protect sheet, masukkan password, tentukan item-item apa saja yang masih boleh diubah, beri tanda centang dan klik OK. Ini. Jadi klik di sini, klik, lalu pilih ini, protect sheet. Nah, ini yang di-protect. Nah, terus yang di-protect selanjutnya ada ini, selected. Nah, ini yang di sini. Passwordnya apa dulu, masukkan misalnya 12622 misalkan aja. Terus ini yang dicentang ini apa, yang di-protect, selected. Nah, terus setelah itu OK. Terus menambah worksheet. Menambah worksheet itu dengan cara ini, diklik di sini. Jadi ini ada lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3, lembar kerja 4. Kalau mau pengen nambah, ya tinggal saudara klik di sini. Mengganti nama worksheet. Nanti ini saudara praktekkan di lembar kerja. Nanti saya kasih raw datanya. Jadi MS Excel memberi nama standar worksheet dengan nama sheet. Ini sheetnya itu ini, nama sheet. Nah, sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Lalu diikuti angka. Jadi ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, nama standar tersebut dapat dirubah dengan cara sebagai berikut. Klik mouse sebelah kanan ini, diklik. Terus pada worksheet akan ada pilihan ganti namanya. Terus beri nama baru. Misalnya lembar 1, latihan 1, tugas 1, lalu tekan enter. Jadi sini ini nih. Terus memasukkan data. Untuk memasukkan data sel, baik data berupa angka maupun teks, dilakukan dengan cara mengklik sel. Nah, selnya, mengklik sel yang diinginkan untuk diisi data, kemudian ketikkan datanya. Setelah selesai baru tekan enter. Ini contohnya. Terus mengatur huruf. Baik jenis huruf maupun ukuran huruf dapat dilakukan pada grup font yang terdapat pada ribbon home. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilih sel yang akan dirubah hurufnya, pilih jenis huruf dan ukuran. Apabila ingin melakukan lebih lanjut, klik tanda panah pada grup font sehingga muncul kotak format sel. Ini yang saudara lakukan untuk mengatur huruf. Nanti saya tunjukkan, saya praktekkan pada lembar kerja raw data. Ini, jadi pilihan ini diklik
anak panah ini klik sekali, maka ke bawah akan turun beberapa pilihan. Terus fontnya ini font, ukuran fontnya. Kalau ini jenis font dan ukuran font. Terus ini efek fontnya. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk mengatur huruf. Menggabung beberapa sel atau merger. Menggabung beberapa sel menjadi satu sel dalam worksheet dilakukan dengan menggunakan fasilitas merger dan center. Langkah sebagai berikut. Pilih sel yang akan digabung atau diblok. Lalu yang kedua, klik tombol merger dan center. Di sini ada. Diklik. Nah. Kalau ini tadi masih format cell. Jenis fontnya. Terus mengatur border. Border ini kan di MS Excel ini ada garis bantu, sehingga diperlukan adanya border. Yang ada garis-garis itu kalau kita cetak itu tidak akan kelihatan, tetapi untuk memunculkan garis-garis itu maka kita lakukan border. Tentukan sel yang akan di border. Klik tanda panah group alignment-nya, klik tab border, pilih style. Itu ini. Nah, jadi saudara klik ini border. Nah, terus ini ada border. Ini ada pilihan. Kalau titik-titik seperti ini tidak di border. Tapi kalau ini di border. Bingkai tepi ini. Ya. Terus ini yang ada yang di tengah ini. Jadi yang akan di border di blok. Nah. Oke, terus ini style pilihan. Apakah mau garis tebal, garis tipis, putus-putus, strip titik, itu. Ini memberi borders. Oke, ini penjelasan materi. Selanjutnya saya akan masuk ke worksheet. Masuk worksheet. Ini silahkan saudara mendownload raw data. Ini sebagai contoh data ini nanti saudara kerjakan untuk mempraktekkan yang di atas tadi. Ini, nah, di raw data ini saudara perhatikan. Tadi untuk merger, ini lebar kolom ini. Nah, untuk kerja ini silahkan ini saudara blok. Nah, blok ini terus saudara copy. Klik di copy, terus saudara buka sheet baru, ditulis sheet ini. Kliknya. Terus saudara paste pakai ini atau klik kanan paste ini. Nah, klik misalkan just seperti ini. Nah. Terus tadi ada perintah sheet-nya diganti nama. Maka sheet 1 ini saudara klik mau sebelah kanan. Nah, maka akan muncul menu ini, sehingga pilih rename. Rename saudara ketik. Misalkan aja saya mau ngetik saya tulis latihan. Setelah itu saudara tekan enter. Maka di sini akan tertulis latihan. Oke. Baik, untuk mengganti nama sheet sudah. Terus saudara perhatikan. Di nomor ini ada baris yang saudara latih untuk merger. Maka ini di blok.
di blok untuk 2 baris nomor dan nomor ini, maka saudara lakukan merger. Ini saudara klik merger cell. Nah, terus posisinya di bawah. Kalau pengen ditaruh di tengah persis, maka saudara pilih alignment-nya ini. Nah, alignment, klik sini. Nah, terus ini jaraknya kelihatannya terlalu lebar spasinya. Maka untuk mengatur ini saudara geser, di drag. Nah, nomor. Terus ini juga di merger. Ini nama mahasiswa, juga ada yang terputus, nggak kelihatan, maka ini saudara geser sampai nama mahasiswa kelihatan. Nah, nggak terpotong. Ini nama mahasiswa. Ini juga selnya perlu di merger. Merger. Nah. Terus ini nama mahasiswa, misalkan kita buat 2 baris. Tapi terletak dalam satu sel, maka ini saudara aktifkan wrap tag. Nah. Terus tugas mahasiswa ini juga saudara lakukan merger. Terus ini tinggal kurang center. Maka saudara pilih alignment-nya ini, diklik ini. Nah, center. Ini terlalu lebar. Misalkan mau dimampatkan. Dipersempit. Nah. Terus ujian akhir. Ini juga perlu di merger. Maka lakukan merger. Terus pilih alignment-nya. Terus ini juga lakukan wrap tag. Jadi satu sel ada atas bawah. Terus nilai akhir. Ini saudara juga lakukan merger. Ini merger lagi. Ini sudah. Terus saudara diperintah ada soal ini. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 85 adalah A, lebih besar dari 70B, lebih besar dari sama dengan 55 adalah C, lebih besar sama dengan 40 adalah D. Ini maaf ada salah, kalau kurang dari 40 adalah nilainya E. Maka kalau saudara mau mengedit ini adalah ditekan F2. Ditekan F2 atau kalau enggak pada sel ini. Atas ini saudara lakukan diganti dengan huruf E. Tekan enter. Terus jika tugas 1, ini maaf, ini tugas 1, saya edit tugas 1 dan 2, tugas 1 dan 2 masing-masing mempunyai bobot 25%. Berapa nilainya? Nah, ini saudara kemarin sudah kuliah yang lalu kita beri materi proses perkalian. Kalau saudara masih ingat, berarti ini saudara diisi dengan bagaimana? Maka saudara harus dimulai setiap rumus atau tiap formula itu harus dimulai dengan sama dengan. Sama dengan tugas 1 itu punya bobot berapa persen? 25 kurung buka, arahkan ke sel ini.
klik. Lalu dikalikan bintang terus dikalikan 25% kurung tutup. Terus ditambah kurung buka, arahkan ke tugas 2, klik, dikalikan 25%. Cari persen, kurung tutup, ditambah kurung buka, arahkan ke ujian akhir, bintang 50%, kurung tutup. Setelah itu tekan enter, sehingga keluar 76,25. Setelah itu saudara mengkopinya dengan cara arahkan ke sel ini sampai ada tanda di bawah ini, ada tanda titik yang tebal, pas itu tekan, jangan dilepas sampai muncul plus. Sehingga keluar ini. Ini muncul ada angka desimal, ada yang tidak. Nah, untuk memunculkan semua angka ada desimalnya, maka saudara pilih number. Diklik number. Terus di situ pilih di kategori, ini saudara pilih number. Terus ini aja desimal place-nya. Ini ada anak panah ke atas dan ke bawah, naikkan aja ke atas. Misalkan 2 digit. 2 digit, terus ini ada use paratornya. Ini saudara aktifkan. Klik gitu. Setelah itu tekan OK. Maka nilainya akan rapi, muncul 2 digit. Terus ini nilai rata-rata, nilai maksimum ini juga perlu di merger. Maka saudara lakukan merger dulu. Ini di blok. Nah, ini di merger. Ini juga ya di merger. Nah, semua buat rata kanan misalkan aja. Maka saudara klik di sini. Nah. Terus berapa nilai rata-ratanya? Maka saudara pilih fungsi ini, insert fungsi, diklik, nah, sehingga di sini muncul beberapa pilihan. Jadi untuk memunculkan, mencari, bisa ini saudara pilih ke all aja, semua. Terus di sini saudara geser, cari average. Di sini ada average. Saudara klik. Oke. Nah. Terus saudara klik yang ada anak panah merah ini, klik. Saudara masukkan data yang akan di average. Misalkan ini. Klik. Nah. Setelah itu tidak usah kriteria number 2 karena hanya kita merata-rata 1. Tekan OK. Sehingga muncul average ini. Nilai maksimum berapa? Ini juga ya menggunakan fungsi ini, klik. Cari yang maksimum. Kalau pengen singkat, nggak menarik terlalu banyak, ini bisa diganti yang statistikal. Statistikal, cari nilai maksimum. Ditekan terus sampai muncul GM. Nah, ini ada maksimum. Klik. Oke. Terus
klik lagi ini tanda merah, lalu ini diblok lagi. Kalau sudah, ini ganti ada anak panah ke bawah untuk mengeksekusi, klik. Kalau sudah, oke, maka akan muncul nilai maksimumnya. Nah, untuk mencari nilai minimum ini juga sudah lakukan dengan fungsi yang sama. Klik, terus cari nilai min. Nah, minimum. Ini diklik, oke. Terus saudara pilih lagi, klik, ini diblok lagi, mulai F5 sampai F14. Kalau sudah, oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi nilai minimum adalah 66,25. Terus untuk huruf, nilai huruf, nah ini. Saudara lakukan dengan fungsi if. Klik. Ini biar cepat, saudara ganti yang statistikal ini ganti logikal. Logikal. Ini. Logikal ini. Klik. Nah, terus pilih if. Oke. Nah, sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Nah, yang disuruh logical test. Ini saudara klik, arahkan ke F5. Kalau F5 ini lebih besar sama dengan 85, nah, ini saudara klik. Ini sama dengan A. Terus ini juga saudara ketik lagi F kurung buka, kurung buka. Ini diklik. Nah, lebih besar. Ini sama dengan 75. Lebih besar sama dengan 75, maka kasih titik koma. Lah, ini jeda titik koma ada program komputer, kalau titik koma nggak mau, hanya cukup saudara kasih koma. Terus ini selalu kalau itu huruf bukan numerik, selalu dikasih tanda petik. Tanda petik 2 atas, ini adalah B. Terus kasih lagi titik koma, ketik lagi if kurung buka, maaf ini kurung tutup, kurung buka, arahkan ke sini lagi, klik. Lebih besar sama dengan 55, titik koma, tanda petik 2, C. Terus kasih lagi titik koma, F kurung buka, arahkan ke F5, lebih besar sama dengan berapa yang tadi? 40
titik koma, tanda petik 2, D, tanda petik 2, terus titik koma langsung, berarti di luar itu E. Nah, maka kasih tanda petik 2, E, ini. Terus tadi saudara membuka kurung berapa? 1, 2, 3. Berarti saudara tutup 3 kali. Nah, kalau sudah, saudara oke. Nah, ini ada hasil. Di copy sampai sini. Ini hasilnya. Jadi ini silahkan saudara lakukan. Nah, terus ini lanjut ke praktek border. Ini saudara blok semua. Mau kita border. Maka saudara pilih ini. Borders. Diklik, di border, pilih ini, all border. Terus yang ini juga ya ini, all border. Nah, ini sudah jadi. Terus saudara yang angka ini dikasih di blok. Yang ini semua di blok, di bold, maka saudara pilih ini bold. Terus misalkan ini semua mau dikasih warna, maka tinggal saudara pilih ini, file color, cat tumpah. Misalkan mau tak kasih warna ini, klik. Oke, ini praktek sudah semua di materi 1. Silakan saudara kerjakan sesuai tahapannya. Diikuti, kalau ada kesulitan silakan tanya WA ke dosen, baik ke saya maupun ke Bu Heni. Ya. Saya kira untuk penjelasan materi kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.